Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Gusmilianti, NIM 18230058. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Rifandi, SE MSI. Baiklah, masuk saja ke judul materi kita hari ini, yaitu tentang terlilit utang 89 triliun waskita lobi LPI akuisisi tol miliknya. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendala atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakuisisi suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Dan berikut ini adalah beberapa definisi akuisisi menurut para ahli sebagai berikut. B. Jenis-jenis akuisisi. Adapun dalam hal ini secara garis besar akuisisi dibedakan dalam 3 jenis, yaitu diantaranya yaitu 1. Akuisisi horizontal merupakan proses akuisisi atau proses pengambilan atas kekuasaan untuk suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang memiliki jenis bisnis sama. 2. Akuisisi vertikal merupakan sebuah proses pengambilan alihan kepemilikan sebagai besar dari saham perusahaan pemasok atau pengambilan alihan pelanggan dari perusahaan yang dibeli. 3. Akuisisi konglomerat merupakan dapat dijabarkan sebagai sebuah proses pengambilan kepemilikan atas sebagian besar saham aset atau suatu perusahaan yang jenis usahanya tidak sama. Lanjut, yaitu manfaat akuisisi. Adapun menurut Safiro dalam Kristina 2003, keuntungan atau manfaat akuisisi ialah sebagai berikut. 1. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. 2. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. 3. Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Dan baik, poin selanjutnya itu tentang tujuan yang dilakukan akuisisi. 1. Meningkatkan pangsa yang lebih besar. 2. Sebagai strategi pertumbuhan. 1. Sejarah PT Waskita Karya. Waskita Karya Persero Tbk didirikan dengan nama perusahaan negara Waskita Karya tanggal 1 Januari 1963. 3. Untuk mendapatkan teknologi baru. 4. Untuk mengurangi kapasitas kelebihan dan mengurangi persaingan. Baiklah, kita masuk saja ke bab 3, yaitu pembahasan. A. Profil perusahaan. 1. Dari perusahaan asing bernama Volker Hennings Capich NV yang dinasionalisasi pemerintah. Kantor pusat WSKT beralamat di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono KAF, nomor 10, Cawang, Jakarta 1340, Indonesia. Pemegang saham mayoritas Waskita Karya Persero Tbk adalah negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 66,04%. B. Permasalahan. PT Waskita Karya Tbk terlilit utang 89 triliun. Waskita Lobi LPI akuisisi tol miliknya. Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Suewarjono mengaku pihaknya sangat terbebani dengan total utang senilai 89 triliun. Oleh karenanya, dia berharap Indonesia Investment Authority INA atau Lembaga Pengelola Investasi LPI bisa mempercepat proses investasi tol yang dimiliki perseroan. Setiawan mengatakan Waskita Karya pada 2021 ini target melepas kepemilikan 9 ruas tol
Dia telah mengajak LPI untuk membahas percepatan akuisisi sejumlah ruas. Alasan PT Waskita Karya melakukan akuisisi. Alasan PT Waskita Karya melakukan akuisisi yaitu: 1. Ambisi untuk memiliki pangsa pasar yang lebih besar. 2. Untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. 3. Untuk mengurangi jumlah pesaing dalam industri yang digeluti. Dan D. Dampak kebijakan PT Waskita Karya Lobby LPI terhadap tol tersebut. Akuisisi akan mengurangi beban utang Waskita yang tahun lalu dengan utang hampir 90 triliun dengan menanggung beban bunga 4,7 triliun. D. Dampak kebijakan PT Waskita Karya Lobby LPI terhadap diakuisisinya tol. Dampak dari kebijakan yang diambil terhadap akuisisi proyek tol Waskita Karya adalah untuk mengurangi beban utang yang sedang ditanggung pihak Waskita Karya. Dampak baginya Waskita yaitu adanya penerimaan kas bisa mengurangi utang Waskita Karya. Selain itu, dengan adanya pengakuisian saham tol dapat menambah struktur pendanaan emiten. Dalam langkah tersebut dapat menambah kinerja Waskita Karya. Kebijakan Waskita Lobby LPI terhadap diakuisisinya tol. Kebijakan yang diambil oleh PT Waskita Karya untuk menjual saham tolnya adalah untuk mengurangi beban itu hutang yang ditanggung oleh Waskita Karya serta mendapatkan suntikan dana dari investor sehingga dana tersebut bisa meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Kebijakan itu diambil karena merupakan alternatif yang relevan serta dengan perhitungan yang matang oleh Waskita Karya. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.